Selamat pagi anak-anak, hari ini kembali Miss Apri bersama Peter. Hai Peter. Hai Miss Apri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa lagi teman-teman. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Peter. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Diambil dari 2 Tawari 14 ayat 2 sampai 8. Kita ingin tahu kan bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita dengarkan baik-baik dan kita lihat. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini bersama anak-anak kami di IPK. Kami boleh belajar bagaimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang kami tidak tahu Tuhan, kami ingin melakukannya untuk-Mu tetapi kami tidak tahu caranya. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menolong kami semua di rumah maupun Miss Apri akan bercerita. Tuhan menolong para pengajar, kami semua papa mama, bahkan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin anak-anakku sekalian. Nah, di dalam Mazmur tuh ditulis ya Peter dan anak-anakku, Mazmur 29 ayat 2 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Waduh, berhiaskan kekudusan bukan berhiaskan permata. Tetapi kekudusan maksudnya tuh hati yang benar-benar bersih kepada Tuhan. Sudah dibersihkan dan kita mau datang dengan hati yang tulus kepada Dia, anak-anak. Sujud kepada Tuhan. Wah, ini yang dilakukan oleh Raja Asa. Siapa ini? Ini raja bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan pada waktu itu dia ini sangat mengasihi Tuhan. Mengapa? Ya itulah karena dia mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi tuh dia merasa bahwa kalau mau menyenangkan hati Tuhan tuh berhala-berhala di tempat sekeliling mereka itu harus dihancurkan. Tugu-tugu penyembahan kepada dewa-dewa yang lain selain Tuhan harus dimusnahkan, dihancurkan semuanya. Jadi tidak ada lagi yang lain kecuali Tuhan yang patut disembah. Jadi semua benda-benda yang dianggap patut disembah oleh bangsa Yehuda pada waktu itu dihancurkan. Jadi Raja Asa ini gak mau sedikit pun ada yang lain kecuali Tuhan. Wah, dia benar-benar mengasihi Tuhan ya Miss Apri. Betul sekali. Jadi anak-anakku sekalian, Raja Asa ini benar-benar mengasihi Tuhan. Dia mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara memusnahkan semua dewa-dewa yang di sekeliling bangsa yang dipimpinnya. Dan mereka punya pasukan yang banyak sekali. Ada 300.000 pasukan yang memegang itu tuh perisai yang besar. Kamu lihat tuh perisainya mereka, lalu boleh dikatakan ada tombak, tameng mereka luar biasa sekali. Ya anak-anakku sekalian, boleh dikatakan pasukan ini dipersiapkan untuk melawan musuh anak-anakku. Perisai yang besar yang mereka pakai itu menunjukkan bagaimana mereka ready atau siap untuk berperang kalau ada musuh yang datang. Tombaknya pun disiapkan. Ada 300.000 nih pasukannya. Tapi selain ini mereka juga punya pasukan panah. Wah, pasukan panah dengan perisai yang kecil-kecil sih kalau ini pasukan panah ini. Tetapi jumlahnya ada sekitar 280.000 orang yang dikerahkan. Banyak itu. 1.000 aja udah banyak, ini 280.000 lah anak-anaknya, banyak ya. Nah, kalau ada musuh mereka juga udah terlatih, sudah dipersiapkan. Jadi Raja Asa tuh sudah memikirkan pasukannya, bagaimana mereka di dalam menyembah Tuhan. Jadi udah dipersiapkan anak-anakku sekali. Sehingga ketika mereka berperang dengan kesiapan yang begitu luar biasa, selain mereka datang pada Tuhan, menyembah Tuhan, mereka juga dipersiapkan oleh Raja Asa sehingga tuh jalan terus jadinya. Sudah dapat dengan kesiapan diri mereka, Tuhan menyertai. Samalah dengan kita juga kan ya. Kalau mau ulangan kan harusnya kita juga siap dengan begini. Tuhan menolong saya nggak perlu belajar. Enggak, tetap kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi nggak tiba-tiba ya
langsung bisa ya? Ya enggak juga, kan harus dilatih, semua harus dilatih. Tetapi Tuhan menyertai, memberi kita kuat, kesehatan, kemampuan. Demikian juga bangsa Yehuda, mereka disiapkan tetapi Tuhan memberikan mereka kemampuan, kekuatan, kesehatan. Nah anak-anakku sekalian, ini yang terjadi. Mereka kalau pulang dengan kemenangan begitu sangat luar biasa sekali. Nah anak-anak, ketika mereka berperang, menang perang, menang perang, menang, Raja Asa tuh rasanya, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik sekali, kau luar biasa. Jadi dia tuh begitu sangat mengagungkan Tuhan anak-anakku. Raja Asa ini mengajak orang Yehuda itu untuk tetap datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Sampai akhirnya nih ya Peter, ini nih bangsa Yehuda ini diajak untuk membangun satu tembok mereka di sekeliling mereka, menunjukkan penyertaan Tuhan, kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Jadi Raja Asa ajak tuh rakyatnya, mari kita bangun tembok di sekitar sini, menunjukkan kepada seluruh orang-orang di sekitar sini bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan menolong kita saat berperang dan mempersiapkan segalanya. Wah, mereka senang sekali sebab setiap kali perang mereka menang anak-anakku. Karena memang mereka datang kepada Tuhan, menghancurkan semua tugu-tugu penyembahan yang bukan kepada Tuhan. Berhala-berhala ini dihancurkan semuanya. Mereka tidak suka karena memang Raja Asa memerintahkan demikian. Ketika tembok itu dibangun, mereka memuliakan Tuhan, mengagungkan. Inilah bagaimana Tuhan memelihara mereka, menyertai mereka. Dipelihara Tuhan dengan begitu sangat luar biasa. Asa berterima kasih kepada Tuhan. Nah anak-anakku, kalau tadi Miss tanya, Miss katakan bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan? Ini rumusnya nih. Seperti Raja Asa yang sudah diselamatkan dari serangan musuh-musuhnya, bangsa-bangsa lain. Dia mau menyenangkan hati Tuhan dengan cara menghancurkan berhala-berhala di sekeliling mereka. Lalu kalau kita nggak punya berhala-berhala, Miss. Yang seperti apa kalau kita? Kalau di kita biasanya di era sekarang ini ya, berhala-hala itu bisa aja ya anak-anakku, game, bisa saja ya hobi kita, kesenangan kita. Jadi Tuhan dibuat nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 semua kesenangan kita. Itu berarti sudah menggantikan posisi Tuhan di hati kita, di hidup kita. Jadi caranya tetap Tuhan yang nomor 1, jangan yang lainnya. Bagaimana? Jangan sepanjang hari game terus. Sepanjang hari itu device-nya nyala terus. Sepanjang hari buat kesenangan kita. Kalau buat belajar bagaimana menurut kamu? Kalau belajar sih memang ya perlu lah. Tapi kan gak terus-terusan juga ya Miss Apri. Betul, itu dia. Makanya hobi, kesenangan yang menggantikan Tuhan itu harus dibuat nomor 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang kedua tuh mencari Tuhan. Maksudnya mencari Tuhan? Ya mencari Tuhan itu berarti seperti gini ya, kita berdoa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, kita datang memuji Tuhan. Tidak hanya memuji Tuhan, membaca firman-Nya. Kan ya anak-anak juga diajarin ya sama wali kelas kalian, sama guru kalian untuk mencari Tuhan pagi-pagi sebelum memulai aktivitas kita. Iya ya, bagus juga ya Miss Apri. Ya betul lah, harus dibiasakan hari lepas hari. Malah bila perlu Sabtu Minggu kalau nggak ada dari wali kelas kalian, kalian bisa melakukannya sendiri. Dan ini bagus anak-anakku. Para guru pun demikian, mencari Tuhan. Yang ketiga nih, apa? Mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Mematuhi hukum dan perintah Tuhan ini jadi bukan cuma dengar, tetapi semua yang dibaca, yang tadi kita cari Tuhan tuh dalam baca firman, baca Alkitab, itu ada pesan-pesannya yang disampaikan lausemu, disampaikan gurumu, itu ada perintah Tuhan dilakukan. Jadi jangan cuma dengar. Bagaimana? Peter sekarang ngerti. Itu dia. Jadi kita harus melakukan setiap perintah Tuhan hari lepas hari, sedikit demi sedikit. Jadi yang pertama tadi apa? Menghancurkan berhala. Betul. Yang kedua, mencari Tuhan. Oke. Yang ketiga, mematuhi hukum Tuhan atau
perintah Tuhan. Betul sekali anak-anakku ya. Pertama apa tadi? Menghancurkan berhala-berhala. Bisa kesenangan kita, hobi kita, apapun itu jangan dijadikan nomor satu. Yang kedua, mencari Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, itu menjadi kesukaan kita. Yang ketiga, mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Jadi jangan cuma dengar, dilakukan. Kalau minta mengasihi, ya mengasihilah musuhmu, mengasihi temanmu. Kalau diminta untuk menolong, tolonglah yang kesusahan. Apalagi zaman sekarang ya Peter. Ya. Iya, jadi apapun yang bisa kita lakukan selama itu memang perintah Tuhan, lakukan. Mari sama-sama anakku, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan menghancurkan berhala-berhala dalam hidup kita, mencari Tuhan dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Itu yang bisa Miss Apri sampaikan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ayo anak-anakku sekalian, kita mau melakukan 3 hal ini. Tuhan memberkati. Wah, senang sekali ya. Iya, tapi waktunya nih kita mau berdoa ya. Mari anak-anakku kita berdoa. Oke, yuk kita berdoa semua. Terima kasih Tuhan, bagaimana pesan Tuhan pada hari ini bersama dengan kami, bersama anak-anak kami, bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan cara menghancurkan berhala dalam hidup kami. Yang kedua, kami mau mencari Tuhan dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membaca firman-Mu, bahkan Tuhan kami selalu berdoa mencari Engkau. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau mempraktekkan melakukan perintah-Mu, hukum-Mu Tuhan dalam hidup kami, tidak hanya didengar saja. Tuhan memberkati para guru, memberkati papa mama, memberkati anak-anak kami, memberkati kami semua dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sampai di sini anak-anak. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye. Ya.